Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Munarif dari Forum News Network. Solidaritas terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia terus bergulir di mana-mana ini. Kita menyimak di berbagai pemberitaan, Badan Eksekutif Mahasiswa di berbagai kampus juga sudah menggelar aksi menyatakan solidaritas. Begitu juga dengan diskusi-diskusi juga digelar untuk menyatakan dukungan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia. Salah satunya adalah diskusi yang digelar oleh Narasi Institute. Narasi Institute ini adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh dua orang, yakni ekonom Fadil Hasan dan pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Hari Jumat kemarin, Narasi Institute menggelar sebuah diskusi menghadirkan sejumlah tokoh. Temanya itu adalah gerakan mahasiswa dan pengkhianatan kaum intelektual. Diskusi ini menjadi sangat menarik, pertama karena sudut pandang yang diambil, yakni adanya pengkhianatan kaum intelektual, dan yang kedua adalah narasumber yang ditampilkan. Selain Leon Alvinda Putra, Ketua BEM Mahasiswa UI, tampil juga sejumlah mantan Ketua BEM di Universitas Indonesia, yakni ada Valdo Maldini, dan jangan lupa Ahmad Nur Hidayat ini sendiri juga adalah mantan Ketua BEM Universitas Indonesia pada tahun 2003 sampai tahun 2004. Ada juga aktivis senior yakni Dr. Yudil Heri Yustam. Dr. Yudil Heri ini pada tahun 74 dia menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kita ingat pada tahun 74 ini ada peristiwa yang tercatat dalam sejarah, yakni peristiwa Malari. Sejumlah tokoh mahasiswa di Universitas Indonesia ditangkap oleh rezim Orde Baru. Satu lagi narasumber yang ditampilkan adalah Faisal Basri. Kita tahu Faisal Basri ini adalah tokoh yang sangat kritis dan menjadi sangat relevan dan penting karena Faisal Basri ini adalah orang dalam dari Universitas Indonesia. Bukan hanya orang dalam dari UI, tapi dia juga orang dalam dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mengapa Fakultas Ekonomi ini penting kita highlight? Karena rektor UI saat ini dijabat oleh Profesor Ari Kunchoro, itu dia mantan dari dekan Fakultas Ekonomi. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Faisal Basri. Dari situ nanti Anda akan tahu bagaimana office politicking di Fakultas Ekonomi UI dan di Universitas Indonesia. Birokrasi dan korporasi sudah menjangkau terlalu dalam ke kampus, sehingga mereka sangat sensitif terhadap sikap-sikap kritis seperti yang baru saja ditunjukkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Alam di UI itu, semua bapak-bapak kita itu melindungi. Kalau ada apa-apa terhadap mahasiswanya, melindungi. Pernah kami, bukan mahasiswa ekonomi saja, tapi mahasiswa UI ada training di Bandung, pulangnya kita dicegat oleh tentara, dibawa ke Dandim, di Jatinegara kalau tidak salah itu. Habis training nih, disangka teroris barangkali, ya, mau ada apa segala macam gitu, misinformasi. Itu yang ini kita dekan saya, Pak Junaidi Hadi Sumarto gitu. Jadi dia bertanggung jawab sendiri terhadap anak-anaknya. Ya, anak-anaknya dia rangkul, dia seperti orang tua gitu, seperti orang tua lah. Jadi ini udah meninggal juga Pak Junaidi, mudah-mudahan lapang di kuburnya. Yang saya sebut-sebut juga hampir semua udah meninggal. Nah, yang saya nggak mau lama-lama, yang saya nulis terus, teman-teman tahu deh barangkali, dan waktu itu ada majalah apa namanya interaktif ya. Nah, itu saya nulis terus, bukan nama samaran, tentang apa mobil Timor, tentang cengkeh, nggak ada yang berani deh dosen itu. Ya. Dan saya kan anak buah dari Pak Doro Jatun ya, anak buah Prof Suyudi, rektornya, itu sama sekali tidak pernah ditegur, tidak pernah dipanggil gitu, diinterogasi apalagi, walaupun istilahnya diundang gitu, tidak pernah. Nah, kemudian waktu menjatuhkan Soeharto, demo pertama di UI itu di depan FISIP, di seberangnya FISIP itu, ya,
masih di atas bak mobil itu. Prof. Edi Suwasono dan saya, tapi Prof. Edi bicaranya normatif, saya bilang kita harus jatuhkan Soeharto, kita harus ganti Soeharto. Nggak dipanggil, tidak ditegur, namun ini dia. Kawan-kawan saya mengatakan, Sal, lo hati-hati, Sal, ntar lo nggak bisa ngajar lagi, gitu-gitu. That's alam pikiran pada umumnya para dosen yang ingin membangun karir dan sebagainya itu ya supaya tidak terganggu. Jadi itu bersyukur sekali. Dan Pak Doro Jatun cuma bilang ke saya, bukan di satu dipanggil gitu, enggak, belakangan gitu. Saya lakukan yang kamu anggap baik, tapi lembaga ini rezim bisa berubah, harus ada terus. Maksudnya saya jangan merusak lembaga gitu ya. Itu aja. Waktu itu saya ketua jurusan, ya, ketua jurusan. Kemudian Mbak Riga Adiwoso, ini GDUI juga, teman Bang Yudil, udah meninggal juga. Salah satu wakil direktur di MMUI. Jadi waktu 98 itu kantor saya dengan MMUI jadi fasilitasnya didedikasikan buat demo ya, dan tidak ada Ari Kunchoro, nggak tahu ada di mana waktu itu. Tahu saya dia nggak pernah jadi aktivis ya. Nah, jadi itu yang bikin saya miris, dan pejabat-pejabat di Fakultas Ekonomi ya itu telepon saya atau WA saya. Satu ada yang telepon, saya tidak usah sebut namanya, kasihan mereka dalam situasi yang tidak nyaman gitu. Bang Faisal waktu ketua jurusan pernah di represi nggak? Masya Allah, nggak pernah, saya bilang gitu. Jadi yang dilakukan oleh dekan, waktu itu Ari Kunchoro dekan ya, adalah panggil, tegur, kemudian telepon mahasiswa, panggil mahasiswa, pokoknya dia tidak mau ada kegaduhan gitu. Karena ini dianggap kegaduhan buat dia. Buat kita kan bukan kegaduhan. Nah ini yang saya jadi sebagai saksi fakta ya kalau di pengadilan gitu, ini yang saya rasakan sampai sekarang. Kemudian sekarang pun ya, walaupun Ari Kunchoro sudah jadi rektor, pengaruhnya di dekanat sudah masih kuat kan. Jadi dalam banyak hal, jadi kemudian juga menteri-menteri di UI itu kalau misalnya ada dosen muda itu menulis di media atau diwawancara di TV mengkritik pemerintah, itu langsung dipanggil, langsung ditelepon oleh menterinya, atau menterinya nyuruh dekannya mengingatkan. Aromanya seperti itulah. Yang sama sekali saya tidak pernah, ini kesaksian saya ya, sama sekali saya tidak pernah. Walaupun barangkali misalnya dulu saya menulis merugikan Toyota ya, karena saya menulis tentang rente yang dinikmati Toyota di masa Orde Baru itu, padahal Toyota itu klien kami. Saya tidak pernah ditegur bilang oleh Pak Jatun jangan lagi, saya tidak pernah. Jadi ada urusan materi, ada urusan idealisme, tidak pernah. Clean, bersih gitu. Ya walaupun dosen-dosen ingatkan gitu ya. Nah jadi kembali ke sekarang, kampus menjadi sesuatu yang kalau teman-teman lihat di WA grup para dosen, para pejabat UI itu, jadi siap Pak Rektor, laksanakan Pak Rektor, gitu, seperti kultur tentara, begitu. Kultur tentara. Ya seperti kultur tentara. Nah, mungkin UI memang jadi model ya buat pemerintah, karena waktu pemilihan MWA itu turun gunung 3 menteri sekaligus. Darmin Nasution, ya kan calonnya Ari, salah satu waktu itu masih calon kan.
Iya. MWA-nya Darmin Nasution, Sri Mulyani, dan Bambang Brojo. Ini juga nanti intervensinya ke Iluni ya. Udah deh, saya nggak usah ngomong deh kok ke Iluni. Nah, kemudian ada lagi satu dari FEUI namanya Pak Hans Kartika Hadi, dosen akuntansi. Jadi di MWA itu ada 5 Fakultas Ekonomi UI. Jadi over representasi untuk mengamankan. Plus ada Erick Thohir dan ada Wiku. Jadi kalau dulu kata Bang Judil itu para guru besar, sekarang para birokrat, teknokrat, dan konglomerat. Udah T-nya T, belakangnya 3 tuh ya. Kan ketua MWA-nya mewakili Sinarmas Group kan. Iya. Dulu Muhtar Yadi mewakili Lipo Group. Jadi udah terjadi korporatisasi. Nah, jadi kemudian nggak boleh ngeritik BUMN juga, karena BUMN sudah nyumbang ke kampus. Jadi nanti misalnya waktu saya bicara tentang kelola migas ya, dosen FT bicara tentang itu, ditelepon sama dekan FT-nya, mereka udah nyumbang kita banyak gitu. Kan nama-nama mereka diabadikan di di gedung-gedung kita itu di UI. Jadi represinya dari korporasi dan kekuasaan gitu. Nah, kemudian waktu pemilihan, kan ini harus dikuasai, turun gunung semua. Jadi waktu pemilihan Iluni UI, itu turun gunung semua pejabat-pejabat itu. Darmin Nasution turun gunung karena ada salah satu calon anak buahnya Darmin di kantor Menko, kalau saya tidak salah, diminta mundur supaya Bambangnya mulus gitu. Nah, saya kan udah enek gitu ya. Saya bilang sangat menjijikkan di Twitter itu. Jadi yang saya ingat, saya cuma didukung oleh Pak Emil Salim. Kemudian di FEUI, penting untuk Iluni UI ya, di FEUI ada war room untuk memenangkan Bambang Brojo. Disediakan logistik itu makan-makan lah, bukan logistik kayak pemilu gitu ya. Disediakan logistik buat yang telepon begitu. Seperti itu. Negara menyelamatkan UI dari Talibanisme, kata mereka itu. Taliban. Nah, jadi supaya kita ngerti juga alamnya. Nah, jadi Talibanisasi ini sudah ya kayak kita dulu di PKI kan gitu ya. Seperti itu. Oleh tokoh-tokoh yang sebagian dulu pejuang juga gitu. Tapi sudah ada di dalam kekuasaan. Nah, tapi boleh jadi juga kan kita enggak boleh, saya enggak tahu persis ya, apakah ini orderan penguasa atau ada juga yang namanya penjilat, praktek jilat, menjilat yang dilakukan oleh orang-orang yang gila kuasa. Bisa jadi kan? Jadi overreacting birokrasi begitu ya Bang ya? Iya, supaya nanti posisi aman dia tidak terganggu. Ya. Ini kan dianggap pengganggu mahasiswa-mahasiswa ini. Kamu ngurus mahasiswa aja nggak bisa. Bisa juga begitu. Ya, karena perlu bukti ya. Sampai sekarang kan kesannya Pak Jokowi tidak masalah gitu. Nah sekarang jadi udah deh. Menurut saya kampus ini harus dibersihkan dari perilaku-perilaku tidak terpuji seperti kampus. Jadi penentuan profesor juga seperti itu. Kalau Anda ngeritik pemerintah, profesornya nggak diurus. Tapi kalau Anda di mata Ari Kunchoro itu dekat dengan presiden, itu dia memerintahkan, ini jangan diganggu orang ini dekat presiden. Jadi dia menghamba kepada kekuasaan, bukan kepada simbol UI itu, ya. Nilai-nilai akademis. Saya rasa saya berhenti di situ dulu. Terima kasih Bang Faisal. Menunjukkan bahwa kondisi UI memang sudah kronis. Ya. Satu lagi, para dosen banyak yang berdoa agar Ari Kunchoro ini jadi menteri sekalian deh, supaya kanker di UI-nya itu hilang. Saya bilang kalian ini gila. Doakan sampah UI jadi sampah negara. Serem ya kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Faisal Basri, dan
saya hakul yakin ini sahih apa yang disampaikan karena dia kan orang dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Birokrasi kekuasaan, pemerintah yang berkuasa, rezim yang berkuasa, kemudian korporasi besar atau biasa kita sebut sebagai cukong itu luar biasa mengendalikan Universitas Indonesia. Karena itu kita sekarang menjadi paham dan tidak perlu kaget kalau rektorat kemudian menjadi sangat reaktif ketika Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengkritik Presiden Jokowi. Maklumlah, mereka adalah bagian dari kekuasaan itu. Mereka menghamba kekuasaan, begitu dalam bahasa Faisal Basri, dan berharap juga bisa menjadi bagian dari kekuasaan. Dalam hal ini masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Apa yang terjadi di kampus UI itu merupakan cermin dan merupakan realitas dari praktek politik yang terjadi saat ini. Dan itu juga bukan hanya terjadi di kampus UI, tapi terjadi di kampus lain di seluruh perguruan tinggi negeri, organisasi-organisasi profesional, dan seluruh aspek kehidupan kita saat ini. Coba kita simak bagaimana juga penjelasan dari Faisal Basri berkaitan dengan hebohnya pemilihan pengurus Kadin kemarin. Kan kita tahu bahwa Kamar Dagang dan Industri Indonesia baru saja memilih pengurusnya, dan sekali ini memang luar biasa unik karena keputusan untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum Kadin itu bukan ditentukan oleh para anggota Kadin, tapi ditentukan di istana. Saya lihat ini semacam divided politics ya terjadi karena kampus kan tidak berada dalam ruang vakum. Jadi dia berinteraksi dengan luar, membentuk perilaku-perilaku baru gitu. Nah, inilah yang sebetulnya sudah lama diresahkan mahasiswa. Nilai-nilai akademis menjadi hilang. Jadi bukan prestasi akademik yang penting. Tapi saya perlu catat ya, Ari Kunchoro itu prestasi akademiknya luar biasa. Ya, luar biasa. Saya sayang sekali dia menjadi administratur kampus gitu ya. Karena dia satu-satunya orang Indonesia yang bisa menulis di American Economic Review gitu. Jadi luar biasa, itu tidak diragukan. Ya saya harus menyampaikan kedua sisi ya, karena saya ini tidak dilandasi oleh rivalitas apa gitu kan, tidak. Saya insan yang merdeka gitu. Tapi harus diakui Ari Kunchoro berprestasi ya, secara akademik. Nah, oleh karena itu kita harus melihat UI ini sebagai salah satu percikan saja dari dinamika di dalam perpolitikan Indonesia. Teman-teman kan udah lihat juga intervensi negara sedemikian sangat dalam di Kadin ya. Saya rasa baru kali ini ya di Kadin itu disuruh berunding sehingga bagi-bagi jabatan gitu. Karena kalau pakai voting kemungkinan besar Anin Bakri yang menang karena dia basis di daerahnya kuat ya, Golkar tergolong sangat kuat. Coba bayangkan zaman Pak Harto dulu ya, Pak Harto mau dikte-dikte itu dilawan oleh bapaknya Anin, Abu Rizal Bakri, dan Abu Rizal Bakri menang sehingga Pak Harto bikin Kadin tandingan. Bekas menterinya dia turunkan. Coba lebih parah nggak dari zaman Pak Harto tuh sekarang ya ditaklukkan gitu aspirasi pengusaha. Jadi ayo kita lihat ini bukan persoalan UI itu sebagai percikan saja. Ini oligarki politik sangat berbahaya dan ini nanti kan ujung-ujungnya nanti ke 2014 mereka sedang atur ya. 2024, Bang. 2014 dulu. 2024 mereka sudah atur-atur nih. Kalau misalnya pasar tidak bisa menerima jago mereka sudah atur kan akan terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang MPR memilih langsung. Oleh karena itu semua partai sekarang dicoba untuk dikooptasi. 85% suara DPR itu di pemerintah. Nah, pada saat yang sama kita sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, utang banyak gitu ya.
kemudian produktivitas turun segala macam, orang yang rentan masih 52% dan sebagainya. Nah, saya melihat yang saya kagum, terharu sekali, dan saya rasa tidak pernah dilakukan oleh Dewan Mahasiswa atau BEM-BEM sebelumnya. Dewan Mahasiswa sih lain ya, yakni kajian BEM UI ini sangat bagus. Jadi kalau Anda lihat statement yang satu itu di background-nya kajiannya lintas disiplin ilmu. Ya, mereka bicara tentang climate change, mereka bicara tentang macam-macam gitu ya, dengan kajian yang bagus untuk mengisi. Tapi mereka memilih kajian yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat banyak. Nah, ini yang benih-benih ini yang seingat saya juga menyarankan kepada mereka untuk ayo kita bikin konsep Indonesia menghadapi tantangan segala macam itu ada semacam kerjasama antara BEM-BEM seluruh Indonesia. Jadi mereka heavy academics juga. Ini yang harus kita bina dan kita tidak ingin upaya-upaya seperti ini itu dilibas atas kepentingan sesaat. Jadi kita lihat, ayo deh UI sebagai percikan saja ya. Ini kita menghadapi masalah yang besar. Ya bisa-bisa kita tuh tidak selamat sampai 2045. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Faisal Basri tadi, semuanya menjadi gamblang. Ini semua urusannya berkaitan dengan bagaimana oligarki melanggengkan kekuasaan. Mereka sudah berpikir mengamankan bagaimana estafeta kepemimpinan pada tahun 2024. Jangan sampai jatuh pada kelompok-kelompok yang tidak bisa mereka kendalikan. Sungguh mengerikan, negara ini betul-betul di bawah cengkeraman oligarki. Mari kita selamatkan demokrasi kita selamatkan Indonesia dari tangan oligarki. Saya Usman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.